Assalamualaikum. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Wah, sehat semua. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di kelas ini, Nanda? Iya, Widi. Silahkan Widi pimpin doa belajar kita pada hari ini. Silahkan. Nah, sebelum kita semakin semangat belajar, sebaiknya Ibu minta kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan berdiri semuanya, Nanda. Silahkan berdiri. Ayo. Dah, dipimpin oleh Mawar ya, Mawar Septiani. Silahkan dipimpin. Silahkan Mawar. Terima kasih Mawar yang telah memimpin lagu Indonesia Raya tadi. Nah, silahkan Anda semua duduk kembali. Coba lihat baju kalian. Udah pada rapi semua? Yang laki-laki coba rapikan bajunya, rapikan. Masukkan ke dalam, rapikan. Dan bagi yang perempuan, tengok kiri kanannya. Ada sampah yang berserakan? Jika ada, tolong buang ke tong sampah. Biar kita lebih konsentrasi, bersih, belajar pada hari ini. Kebersihan itu adalah nomor 1. Nanti kita biar terhindar dari penyakit, kuman dan segala macam. Sekarang kan maraknya virus corona. Jadi dengan kita kebersihan itu kita bisa terhindar dari beberapa virus. Udah pada buang semua? Udah. Terima kasih, baik. Bagus sekali. Karena semuanya sudah rapi, sudah bersih, Ibu langsung saja mengambil absen. Tolong dengarkan absennya ya. Terlebih dahulu, coba tengok kiri kanan Ananda. Siapa tidak hadir teman Ananda? Oh iya, bagaimana Deva? Siapa tidak hadir? Riken. Kemana Riken, Deva? Ada Riken kirim surat, Deva? Oh iya, nanti Ibu cek kembali. Coba dengannya absennya Nanda. Ariful Fikri, Deva Aulia, Riken Nurtani tidak hadir ya? Oh ya, tidak hadir. Mawar Septiani, oh ya, tidak hadir hanya Riken Nurtani. Kalian anggota kelas 20 tidak hadir Riken Nurtani, berarti tinggal 19 lagi. Baiklah, terima kasih Ananda. Oke, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Coba angkat tangan, tunjuk tangan. Oh ya, Afifah, apa Afifah? Iya, bagus, yaitu toleransi. Yang lain bagaimana? Coba angkat tangannya, siapa lagi yang masih ingat? Iya, Zulnia Putri, apa Zulnia? Coba jelaskan apa itu toleransi. Coba diulang kembali. Iya, bagus sekali. Beri A+ untuk Zulnia Putri. Nah, di sini dapat Ibu simpulkan apa itu toleransi. Dapat Ibu simpulkan kembali, toleransi yaitu sikap toleran terhadap orang lain. Nah, di sini dalam ciri-ciri toleransi ini seperti kita menghargai pendapat sesama, pendapat orang tua, dan pendapat siapapun. Di sini contoh dalam toleransi, siapa masih ingat Ananda? Coba angkat tangannya, angkat tangan cepat. Iya, apa Deva? Iya, bagus, yaitu toleransi terhadap beragama. Siapa lagi yang masih ingat? Siapa? Iya, Mawar, apa Mawar? Toleransi terhadap sekolah. Iya, bagus sekali. Beri A+ untuk kita semua.
Ya, bagus. Oke. Iya, bagus sekali. Kalian masih ingat materi minggu kemarin? Iya. Dari beberapa contoh yang kalian sebutkan tadi betul semua. Yaitu contoh toleransi, yaitu contoh toleransi terhadap agama, sekolah, dan budaya. Seperti yang Zulnia Putri bilang tadi, contoh terhadap agama itu kita menghargai agama seseorang, yaitu terhadap beragama umat lain, contohnya Kristen dan Islam, kita tetap saling menghargai walaupun ada perbedaan. Karena materi minggu kemarin sudah mantap, sudah bisa kita lanjut materi pada selanjutnya, yaitu materi kita pada hari ini yaitu tawuran antar remaja. Nah, sekarang lagi marak-maraknya yaitu tawuran antar pelajar. Di sini bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Anda semua? Iya, bagus. Nah, seperti gambar yang Ibu pegang inilah termasuk contoh dari tawuran antar remaja. Pada saat sekarang ini lebih maraknya tawuran di kalangan remaja, baik di sekolah, luar sekolah maupun lainnya. Di sini, apa sudah tahu yang dimaksud dengan tawuran antar remaja ini? Tidak tahu Ananda? Oh iya, tidak tahu. Sebaiknya Ananda sebelum kita mulai materi selanjutnya boleh dibaca-baca buku, dilihat-lihat sosial media, sudah banyak sekali yang terdapat di dalam gambar ini. Yaitu Ibu jelaskan tawuran antar pelajar. Di sini tawuran antar pelajar yaitu gejala sosial yang lagi marak-maraknya melanggar nilai norma. Nanti akan menimbulkan kecelakaan, menimbulkan korban jiwa, membuat ricuh warga, dan atraksi ini tidak baik dilakukan. Tawuran antar remaja ini akan menimbulkan banyak korban, kericuhan, rumah warga bisa rusak menjadi akibat ini. Nah, di sini dapat Ibu jelaskan. Oh ya, Ibu ingat, Ibu ada menyuruh Ananda mencari gambar-gambar contoh tawuran. Apa Ananda ada yang bikin? Iya, ini gambar-gambar ini. Coba keluarkan semua, nanti Ibu akan berikan juga contoh yang dari Ibu. Nanti kita akan membandingkan contoh ini apa akibatnya, contoh ini apa akibatnya. Nah, jadi di sini ada dua faktor yang mempengaruhi tawuran antar pelajar ini. Yang pertama yaitu ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Jadi di sini faktor internal ini pengaruh dari dalam diri kita. Dalam diri itu kemauan dari diri kita sendiri. Sedangkan faktor yang dari luar yaitu eksternal, yaitu faktor berasal dari luar. Nah, dari luar itu bisa dari teman sebaya, lingkungan, sekolah, dan lain-lainnya. Di sini berasal dari luar-luar. Apa sampai di sini Ananda paham atau ada yang ditanyakan? Coba angkat tangan. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Oh ya, Sabrina. Coba apa itu? Oh ya, contoh dari faktor eksternal itu. Nah, coba keluarkan gambar yang Ibu beri tugas kemarin. Kalau Ibu ini ada gambar faktor dari eksternal. Coba Anda ada jelas ada ya. Di sini ini yang gambar pertama. Gambar pertama ini termasuk dari faktor eksternal. Karena faktor ini antar geng membuat ricuh. Di sini sudah memberi alat pakai barang-barang tajam, pakai pedang, pakai sapu, dan lain-lainnya.
di sini akan menimbulkan dampak korban dan akan menimbulkan kericuhan yang tidak disukai banyak orang. Nah, dari ibu lihatkan contoh ini, ibu akan bertanya kepada Ananda semuanya. Siapa yang sering tawuran di kelas ini? Coba angkat tangan. Siapa? Syarif Fikri sering berkelahi atau tawuran seperti gambar ini. Itu tidak baik, akan merugikan kita diri sendiri, merugikan orang lain, dan akan menimbulkan rugi dari semua hal. Nah, contoh ini ibu akan jelaskan ini di sekolah, ada beberapa sekolah ada mempunyai geng. Di sini timbulnya kesenjangan sosial. Nah, dari beberapa gejala-gejala sosial ini timbullah atraksi tidak baik karena keirian. Di sini ada suatu geng motor yang saling iri dan tidak mau bersaing. Di sini adanya persaingan antara geng motor. Nanti sepulang sekolah dia akan melakukan tawuran. Nah, di sini timbullah kesenjangan sosial. Maka dari itu, dampak yang akan dapat kita lihat yaitu dari tawuran ini nanti akan timbulnya Satpol PP, polisi akan mengangkat kalian, akan membawa ke kantor. Nanti orang tua akan dipanggil, banyak dampak-dampak dari itu. Sampai sini, apakah Ananda ada yang ingin bertanya? Coba angkat tangan. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Iya, kepada Fani. Silahkan ingin bertanya. Oh iya, selain ibu jelaskan tadi apa saja dampak dalam belajar terhadap tawuran ini. Nah, di sini kita dampaknya ibu akan menjawab. Nah, dampaknya yaitu prestasi belajar akan menurun. Contohnya kita dari ranking tidak bakalan dapat ranking karena sikap kita tidak baik lagi. Nah, proses belajar bisa menurun, konsentrasi belajar menurun, semuanya akan menurun. Itu dampak dari tawuran antar pelajar ataupun remaja. Dan dampak secara umum dari tawuran itu, yang pertama yaitu fisik. Fisik di sini akan menjadi sakit. Nah, misalnya jatuhnya korban jiwa. Nah, di sini ada adanya cedera berat, cedera kecil, sampai ada patah-patah tangan, sampai ada luka-luka dan berdarah. Di sini dampaknya bagi masyarakat luar, masyarakat akan takut, akan trauma. Nah, di sini bisa menimbulkan korban jiwa, rumah-rumah rusak, dan akan menjadi dampak-dampak bagi masyarakat ini. Masyarakat lagi takut. Dan di sini ibu akan memperlihatkan contoh lainnya dari dampak tawuran antar pelajar. Nah, di sini Anda semua harus konsentrasi belajar ini karena di lingkungan pada remaja saat ini lebih marak-maraknya tawuran. Di sini baik perempuan maupun laki-laki kadang melakukan atraksi tawuran yang tidak baik, melanggar nilai, norma, dan aturan. Nah, ini termasuk dari dampak. Nah, dampak lagi. Nah, gambar yang pertama, ada kelihatan Ananda? Coba perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama. Coba Ananda beri kejelasan terhadap gambar yang pertama ini. Gambar ini, kalau kita melakukan tawuran, nanti akan datangnya polisi atau Satpol PP. Nah, di sini kalian semua akan diperlakukan dijemur, disuruh buka baju, dan yang lagi trennya disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terkadang siswa-siswa ini tidak ada yang hafal lagu Indonesia Raya, akan malu. Di saat di keramaian tempat umum disuruh melakukan lagu Indonesia Raya, ada yang tidak hafal. Disuruh membaca Pancasila, ada yang terbolak-balik. Itulah
lucunya pada zaman sekarang ini. Nah, ini termasuk dari contoh tawuran antar pelajar. Nah, di sini disuruh berjemur, jongkok, push up sampai datang orang tua baru boleh pulang. Dan di sini jika sudah beberapa kali melakukan tawuran akan dikenakan sanksi lagi. Di sini sudah melanggar nilai dan norma. Nah, ini contoh tawuran di jalanan raya akan menimbulkan dampak kepada masyarakat, orang-orang di sekitarnya, akan menimbulkan macet. Di sini juga termasuk dari contoh dari tawuran antar pelajar. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya Ananda? Silakan coba tunjuk tangan. Siapa? Iya, coba Widi, apa yang ingin Widi tanyakan? Iya, bagus sekali pertanyaan Widi. Ini yang Ibu tunggu-tunggu dari tadi. Bagaimana cara kita terhindar dari tawuran antar pelajar ini? Nah, Ibu akan jelaskan bagaimana cara-cara kita agar terhindar dari tawuran ini. Yang pertama, kita yakinkan kepada diri kita itu dalam pengendalian diri, yaitu di dalam bergaul, berteman, berinteraksi di seharian kita harus bisa melakukan pengendalian diri. Di sini kita akan dapat berteman dengan teman sebaya, seharusnya kita bisa pilih-pilih. Nah, di sini jika teman kita mengajak atau membuat kita merasa tidak enak atau memancing emosi kita, di sini pengontrolan emosi sungguh utama di sini. Nah, siapa yang sering emosi di kelas ini? Coba tunjuk tangan. Fikri iya. Jika Fikri orangnya emosional, nanti sering terjadi atraksi seperti contoh-contoh tersebut jika Fikri emosional. Nah, di sini jika kita terhindar dari tawuran antar remaja ini atau pelajar ini, kita harus pengendalian dari diri kita lebih kuat lagi. Di sini kita bisa membedakan jika kita melakukan ini apa dampaknya. Jika kita melakukan ini apa dampaknya, kita harus pikirkan terlebih dahulu. Nah, di sini cara-cara yang paling tepat yang akan kita lakukan di sini, kita lebih tawakal. Tawakal di sini dalam artian yakinkan kepada diri kita bahwa kita melakukan ini akan merugikan orang lain, kita akan dapat dicemoohkan orang, di pelajaran kita terganggu, sekolah kita terganggu, nanti kita akan masuk kantor polisi, bisa dipanggil Satpol PP jika kita melakukan atraksi tidak baik ini, karena sudah melanggar nilai, norma, dan aturan, akan menimbulkan korban jiwa. Nah, sampai sini bagaimana Ananda? Apakah masih konsentrasi semua? Masih? Iya, bagus sekali. Mari aplaus untuk kita semua biar semangat. Ayo Ananda. Bagaimana Ananda semua? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana? Coba angkat tangan yang masih ragu atau yang masih tidak tahu atau masih ragu-ragu dalam tawuran ini. Jangan dilakukan, sangat berbahaya ya. Bagian laki-laki ini Ibu ingatkan kembali, Ibu ingatkan jangan sesekali melakukan tawuran antar remaja atau pelajar. Nah, di sini akan banyak korban jiwa, akan banyak cemoohan dari warga, dari sekitarnya tidak baik. Nah, di sini oke, baiklah. Setelah Ibu jelaskan semuanya tadi, sudah jelas dari awal, dari apa itu tawuran antar remaja atau pelajar, apa dampaknya, contohnya, bagaimana, sudah pada paham kan? Pada mengerti kan?
Iya, bagus sekali, mantap. Kalian oke, kelas ini pintar-pintar semua. Nah, baiklah, karena Anda semua sudah paham dan mengerti, Ibu berikan tugas hari ini. Kurang lebih waktunya 7 menit ya, 7 menit. Kalian menganalisis. Nanti Ibu akan memaparkan suatu video tawuran antar remaja atau pelajar. Nanti kalian analisis sedikit saja. Sekarang keluarkan kertas, pena, alat tulisnya masing-masing, keluarkan. Ayo keluarkan. Ayo Ananda, semuanya keluarkan. Ya, bagus sekali. Nah, nanti kalian analisisnya, apa dampak terhadap video tersebut, apa akibatnya, dan ciri-ciri dan faktor apa yang mempengaruhi terhadap video tersebut terjadi, faktor terhadap tawuran tersebut. Nah, baiklah, Ibu beri waktu kurang lebih 7 menit dari sekarang ya. Silahkan bekerja dan tidak boleh jawaban analisisnya sama dengan teman-teman sebelahnya. Jika ada ketahuan yang sama, Ibu bakalan tidak menilai sama sekali antara dua tersebut yang sama tersebut. Ibu akan coret centang besar saja. Karena Ibu sudah menjelaskan semuanya dari awal dan Ibu menguji konsentrasi, keseriusan, wawasan karena Ananda sudah mengerti terhadap materi kita pada hari ini. Silahkan Ananda kerjakan. Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka tawuran di kawasan Jalan Raya Legok. Warga yang jengkel dengan ulah pelajar tidak bertanggung jawab membubarkan mereka. Para pelajar pun kocar-kacir. Tawuran terjadi saat dua kubu pelajar mendaftar ulang di sekolahnya dan berpapasan di Jalan Raya Legok, Tangerang. Bukan hanya di Tangerang, tawuran juga terjadi di area kilometer 2 Jalan Tol Reformasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa dini hari. Sejumlah remaja ini saling lempar batu, petasan hingga anak panah. Polisi yang datang ke lokasi tak lantas membuat tawuran berhenti. Pelaku tawuran ini bahkan sempat melepaskan anak panah ke arah anggota sebelum akhirnya polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara dan gas air mata. Nah, karena mempersingkat waktu dan waktu pelajaran kita mau habis juga, Ibu akan minta analisis Ananda semuanya, hanya salah satu saja, satu orang saja yang menyampaikan hasil analisis dari tontonan video yang telah Ibu paparkan. Coba yang bersedia, nanti Ibu bakalan kasih nilai A+. Siapa? Ayo, siapa? Ayo. Oh iya, Afifah, silahkan Afifah, tampilkan dan bicarakan apa saja hasil dari analisis saudari Afifah. Silahkan nak. Oh ya, bagus sekali, mantap. Oke, pintar Ananda. Beri A+ untuk teman kita semua, ayo. Oke, dapat Ibu simpulkan dari analisis Afifah tadi, tidak jauh dari yang telah Ibu jelaskan yang pertama, hampir sama dengan video yang telah kita tonton bersama tadi, yaitu dampak di situ yaitu fisik. Tadi kelihatan dalam video kan, ada yang berdarah-darah, ada yang main petasan, nanti akan terbakar, cedera, patah-patah dan lainnya. Dampak dengan masyarakat akan menjatuhkan korban jiwa, trauma dan kerugian, nanti akan membuat kericuhan, berantakan tempat dan sampah berserakan. Nah, dari itu semua itu termasuk dari dampak dari tawuran antar pelajar. Bagaimana Ananda? Jangan sesekali melakukan tawuran, oke? Dengar Ibu? Iya, bagus sekali. Oke. Nanti sebentar lagi Ananda akan memasuki jam pulang.
Baiklah Anda semuanya, dari beberapa penjelasan Ibu tadi, contoh, dampak, dan semuanya dapat Ibu simpulkan bahwasannya kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu tawuran merupakan gejala sosial yang terjadi di kalangan remaja yang akan berdampak terhadap fisik korban jiwa, baik itu terhadap fisik kita, mental kita, dan lainnya. Di sini banyak contoh dari tawuran remaja tersebut. Dapat Ibu mengidentifikasikannya dan mengkolaborasikannya. Contohnya seperti tawuran antar pelajar, antar geng-geng, antar sekolah, dan masyarakat akan menimbulkan tawuran. Dan kesenjangan sosial akan menimbulkan tawuran. Nah, di sini manfaat dari kita mempelajari tawuran ini agar kita semua, Anda semua terhindar dari tawuran tersebut. Jangan coba-coba sekali. Insya Allah dan semoga kita mempelajarkan ini terhindar semuanya dan banyak manfaat untuk Anda semua. Dan untuk tugas, tolong catat tugas Ananda. Tolong keluarkan bukunya, nanti lupa. Coba Mawar, tolong keluarkan buku. Deva, Zulnia Putri, dan Fani keluarkan buku. Dan yang lainnya udah keluarkan buku, udah. Ya oke. Dengarkan PR kita untuk minggu depan ya. Jangan lupa ingat dan catat PR kita untuk minggu depan. Coba kalian cari video-video tentang tawuran tersebut. Kita masih membahas tentang tawuran, tapi videonya itu dari masyarakat lagi. Sekarang antar pelajar, di sini masyarakat, dan berserta contoh dan analisisnya nanti dibawa ke sekolah. Ada terdengar Anda? Oke, terima kasih. Nah, sebelum Ibu tutup dan sebelum ditutup dengan doa, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung dengan tugas? Siapa? Ada yang bingung atau ada yang tidak mengerti dengan tugas kita? Udah pada ngerti semua ya, bagus. Waktu sudah menunjukkan mau pulang. Silahkan bersiap-siap, kemaskan semuanya, alat tulis jangan ada ketinggalan, kemaskan. Ayo, yang sampah tadi yang ada yang makan, tolong dibersihkan kembali, kita mau pulang. Alat tulisnya jangan lupa ya. Ya udah, bagus. Ya udah, coba ketua kelasnya pimpin doa untuk pulang karena kita mau pulang lagi. Silahkan Widi pimpin lagi doa untuk pulang, silahkan.